Yesus mengatakan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Yesus mengatakan dia diutus hanya untuk Bani Israel. Gimana, adikku sayang? Kita masih sehat kan? Lina masih sehat kan, Lin? Sehat walafiat, tapi tidak bisa terbuka pikiran lagi. Kenapa tidak bisa terbuka? Dengarkan kakak baik-baik adikku sayang. Allah itu masih, selagi kita masih hidup di dunia ini, Lina, Tuhan masih memberi kita kesempatan. Hidayah itu mutlak hanya milik Allah, diberikan kepada hamba-hambanya yang mau menerimanya. Betul nggak? Betul, Kak. Nah, sebab Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tunjukkan sama kakak di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan menjadi manusia. Kalau kakak udah tunjukkan, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Kalau kakak udah tunjukkan, Yesus mengatakan Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Dan Yesus juga mengatakan, aku bersyukur, dia bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus tahu bahwa Yesus punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau Lina masih tetap juga mengimani Yesus Tuhan, berarti Lina tidak bisa menghilangkan Tuhannya Lina jumlahnya 2. Masa ada Tuhan langit dengan bumi, Tuhan menjadi manusia? Ada bodrek nanti kan, Dek? Banyak. Banyak di kedai, Dek. Aduh, ya Allah adikku sayang. Mau juga adek ditipu sama Paulus ya? Mau ya? Paulus itu nipu itu loh. Nipu lah, cobalah dulu dek. Siapa bapak mamanya Paulus? Nggak ada kan? Bible nggak ada menceritakan tentang bapak mamanya Paulus kan? Tiba-tiba dia jadi rasul. Ayo dek, jawab. Di mana tertulis Yesus mengatakan dialah Tuhan yang jadi manusia? Atau kita buat nanti direvisi baru? Suruh Elai revisi. Pak Elai, tolong revisi. Ini saya ditanya-tanya. Kenapa ini tidak ada Tuhan jadi manusia ini? Bingung saya. Yang kakak paparkan itu kan benar semua kan? Tertulis kan, Dek? Masuk akal nggak? Menurut Lina lah dulu, masuk akal apa nggak, Dek? Masuk akal, Kak. Masuk akal. Nah, sekarang yang Lina kasih tahu Tuhan menjadi manusia itu ada tertulis, apakah mungkin Tuhan menjadi manusia, Dek? Tuhan mati, Tuhan makan, Tuhan minum. Apa mungkin, Dek? Tidak. Betul tidak. Tuhan tidak mungkin makan, Dek. Karena Tuhan yang menciptakan makanan. Betul tidak? Tuhan menciptakan pohon, pohon itu berbuah, kita memakannya. Masa Tuhan makan? Tuhan marah, Tuhan nangis. Pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia merasa ketakutan. Pada waktu dia dilahirkan oleh ibunya, nggak mungkin dia nggak menyusui. Sudah besar, rupanya dia ditombak, dia mati. Masa Tuhan bisa mati, Dek? Secara logika. Nah, yang memaksakan Tuhan harus mati dan bangkit ini siapa? Paulus kan, di dalam Roma 9. Nah, sekarang kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan?
dulu, Lina. Kita sama-sama haus ini, Dek. Bibir kakak. Minum dulu, Dek. Minum sayangku. Bawa minuman. Lina, bawa minum di situ. Nanti dibeli di warung lagi, Kak. Udah habis, Dek. Aduh. Jadi kira-kira gimana, adikku sayang? Masa mau sih ditipu sama Paulus? Yesus mengatakan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Yesus mengatakan dia diutus hanya untuk Bani Israel. Gimana, adikku sayang? Kita masih sehat kan? Lina masih sehat kan, Lin? Sehat walafiat, tapi tidak bisa terbuka pikiran lagi. Kenapa tidak bisa terbuka? Dengarkan kakak baik-baik, adikku sayang. Allah itu masih, selagi kita masih hidup di dunia ini, Lina, Tuhan masih memberi kita kesempatan. Hidayah itu mutlak hanya milik Allah, diberikan kepada hamba-hambanya yang mau menerimanya. Yang mau menerimanya. Ketika kebenaran itu sudah ada di depan kita. Contoh, Lina sendiri yang tadi mengatakan, apa yang kakak paparkan itu masuk akal. Apa yang dipaparkan Lina tidak masuk akal. Tuhan bisa mati, Lina? Tidak mungkin. Tuhan bisa makan, Lina? Tidak mungkin. Tapi kenapa Yesus yang memang hakikatnya manusia, dia dilahirkan dari seorang rahim perempuan? Tuhan kalau mau datang, ya datang aja. Tapi ketika dia datang ke bumi ini, hancur bumi ini. Tidak mungkin dia hanya menumpang di rahim manusia, dikandung 9 bulan 10 hari, baru dilahirkan. Nah, makanya kakak katakan, sampai kapan? Kakak dulu kayak begitu, sampai kapan mau mengimani? Yang tidak masuk akal, Lina. Ini gak masuk akal. Saya punya Tuhan bisa mati untuk menebus dosa. Yang membuat kita masuk surga itu hanyalah rahmat dari Allah. Kebaikan amal semua perbuatan di kita. Dosa itu tidak penting. Tapi ngapain capek-capek Tuhan datang untuk menebus dosa? Dengan cara mati. Bukankah Tuhan mempunyai sifat maha pengampun? Pada waktu Yesus disalibkan apa dikatakannya? Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka. Bukankah Yesus mengajarkan doa? Bapa kami yang di sorga, dia merujuk kepada Bapaknya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus berdoa meminta rezeki. Dia meminta. Masa Tuhan meminta kepada Tuhan? Dan ampunilah mereka dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Nah, Yesus meminta ampun. Kenapa Yesus meminta ampun kepada Bapaknya? Karena dia tahu bahwa sifat Tuhan itu adalah maha pengampun. Lina, udah disuruh orang yang itu, siapa tadi di situ? Suruh beli minum dulu, Lina. Beli minum, Dek. Bilang, beli minum dulu. Thank you, Bang Stilo. Jauh warungnya. Udah disuruh. Jauh orangnya. Ambil, Dek. Warung bilang, yang beli jauh, minum. Kak. Wah. Minta dulu minum tetangga, Dek. Minta dulu minum tetangga pala 1 galon, ya kan? Tetangganya beli, Kak.